Pernahkah kalian bertanya, bagaimana cara terjadinya proses penglihatan di dalam mata manusia? Kelompok kami sekarang akan mempresentasikan penjelasannya. Dimulaikan dari langkah pertama, cahaya masuk. Proses penglihatan dimulai dari cahaya masuk lewat kornea. Kornea itu permukaan bening berbentuk kubah yang berperan sangat penting dalam pembiasan sinar cahaya atau juga dinamakan the refraction of light ke dalam mata. Daerah antara kornea dan pupil terisi dengan aqueous humor, cairan transparan yang menetapkan bagian depan mata di tempatnya dan membantu pembiasan cahaya ke dalam pupil. Sementara pupil adalah lubang yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang bisa masuk dan beradanya di tengah iris. Iris itu otot berwarna yang menyesuaikan ukuran pupil tersebut. Tepat di belakang iris dan pupil adalah lensa, struktur yang transparan, melingkar, biconvex, dan elastis yang bisa ganti bentuk atau ketebalan untuk memfokuskan cahaya ke retina. Ada juga bagian bernama otot siliaris yang mengendalikan kelengkungan atau ketebalan lensa, terletak di bagian depan koroid. Akhirnya, cahaya akan melewati zat seperti jeli bernama vitreous humor yang menetapkan bagian belakang mata di tempat, serta membantu pembiasan cahaya ke retina. Nah, selanjutnya setelah cahaya masuk, cahaya itu akan jatuh tepat ke arah retina, di mana retina itu merupakan lapisan tipis pada mata yang berfungsi untuk merubah cahaya menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan ke otak untuk memberikan gambaran visual. Di mana pada retina itu terdapat sel-sel fotoreseptor, di mana sel-sel ini terdiri dari dua jenis, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Dan sel-sel ini sangat sensitif dan juga peka terhadap cahaya. Di mana sel-sel ini itu ternyata kenapa mereka bisa menjadi sensitif ataupun peka, itu dikarenakan sel-sel ini memiliki yang namanya fotopigmen, di mana untuk sel batang itu terdapat rhodopsin, di mana dia ini itu sensitif terhadap cahaya redup namun tidak bisa mendeteksi warna. Sedangkan pada sel yang berbentuk kerucut itu terdapat yang namanya opsin, dia itu berperan dalam mendeteksi warna merah, hijau, dan juga biru. Nah, ketika fotopigmen ini menyerap cahaya, itu terjadi perubahan struktur kimiawi yang memicu serangkaian reaksi biokimia dalam sel fotoreseptor. Perubahan kimiawi dan molekul-molekul tersebut menyebabkan jalur transduksi sinyal menjadi aktif. Jalur transduksi sinyal yang menjadi aktif ini akan menyebabkan sel-sel fotoreseptor menjadi terhipolarisasi atau menjadi lebih negatif, sehingga akan memungkinkan terjadinya action potential yang membuat si impuls itu bisa dikirimkan ke sel-sel saraf yang ada di otak. Sekarang saya akan menjelaskan konversi cahaya menjadi sinyal saraf. Ketika cahaya sudah sampai di retinanya terdapat sel-sel reseptor yang akan bekerja untuk merubah cahaya menjadi sinyal listrik yang nanti akan dikirim ke otak. Proses ini disebut fototransduksi. Jadi, proses melihat ini dimulai saat cahaya memasuki melalui kornea, melewati humor aqueous, dan juga pupil, lalu difokuskan oleh lensa ke retina. Di retina ini, fotoreseptor seperti kerucut dan batang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini ditransmisikan melalui saraf optik ke otak, yang memprosesnya untuk membentuk gambar visual yang dapat kita lihat. Otak ini menginterpretasikan sinyal ini menjadi gambar yang kita kenali sebagai objek ataupun pemandangan.